Lalu apa respon wakil rakyat terhadap sejumlah tuntutan rakyat di tengah kondisi saat ini? Untuk membahasnya kita langsung tergabung bersama daring dengan para narasumber. Sudah bergabung Bapak Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB, dan Mbak Salsa Erwina, diaspora Indonesia di Denmark. Halo, selamat sore Mas, Mbak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore, waalaikumsalam. Udah Renov? Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya apresiasi kepada Pak Syamsur Rizal. Sulit sekali untuk menghubungi anggota dewan, Pak, akhir-akhir ini. Saya curhat sedikit di awal ini karena mereka terkesan ngumpet begitu ya, Pak ya. Kenapa ini ya? Pimpinan DPR, ketua fraksi. Saya apresiasi Anda hadir di studio di Zoom ini. Saya langsung dulu menanyakan ke Mbak Salsa. Mbak Salsa, ini kan menjadi viral ya, tuntutan 17+8 ini. Bisa diceritakan awal mulanya seperti apa? Ya, jadi ini benar-benar gerakan yang datang dari grassroots ya, Baranov ya, dari masyarakat. Jadi awalnya itu karena kita melihat kan banyak nih tuntutan-tuntutan, tapi kesannya kayak tersebar gitu kan. Ada mungkin yang dari tuntutan buruh, ada yang dari mahasiswa, ada yang dari mana, tapi tersebar gitu. Nah, sebenarnya ini muncul karena saya sendiri ngelihat kok demonstrasinya nih mulai nggak kondusif nih, kayak dari aparat yang sedang berjaga, juga dari warga sipil kok jadi bentrok gitu. Nah, timbul kekhawatiran yang luar biasa gitu kalau nanti terjadi jatuhnya lagi begitu banyak korban. Nah, akhirnya saya tuh inisiasi aja untuk bikin IG story dan bikin di post, oke, apa nih yang kira-kira kita mau tuntutkan bersama-sama gitu. Dan itu dari ribuan, jadi ada 200.000 orang yang vote dan 99% bilang ya kita resonate sama ini, karena saya juga pasti tahu diri kan saya nggak mungkin mewakili bangsa Indonesia gitu ya. Dan setelah situ saya lihat dari komen-komennya, saya finalisasi jadi 12 tuntutan. Nah, saya tag Jerome Pauline karena sebenarnya kita nggak kenal, tapi Jerome Pauline juga komen di post itu. Setelahnya, besokan paginya, ternyata teman-teman sudah bergerak. Jadi udah dari banyak NGO disatukan segala tuntutan itu, bahkan lebih luar biasa lagi mereka udah milih warnanya, cara kampanyenya, bagaimana nanti mempublikasikan ini dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita telepon berapa hari yang lalu selama 3 jam untuk mendiskusikan dan memfinalisasikan tuntutan 17+8 ini. Dan saya juga ini suka banget nih ya, Bang Ical udah pakai baju warnanya sama nih kayaknya nih sama gerakannya nih. Sama. Karena partainya warna hijau, Pak, identik dengan PKB ini warna hijau. Kebetulan saja ini nampaknya, atau memang apa memang jaket ojol nih Pak Ical? Kan ini baju memang sudah seperti ini dari Panji Bangsa. Oke, saya lanjutkan ormas yang ke Mbak identik dengan Salsa. PKB. Baik, saya lanjutkan ke Mbak Salsa. Mbak Salsa, kemudian apakah sudah sampai ke mejanya Mbak Puan selaku Ketua DPR tuntutan ini? Sudah dibaca belum sama beliau? Ya gini ya, kan kita ini mau jadi Indonesia digital economy di tahun 2030 gitu kan. Dan pemerintah juga luar biasa sekali nih anggarannya, dan saya lihat juga banyak anggota parlemen yang sangat aktif di sosial media gitu ya. Jadi harusnya ini semua sudah sampai kalau mereka bisa melihat aspirasi dari masyarakat di sosial media, tapi secara gerakan pun kita sudah menghubungi berbagai macam perwakilan yang memang kita punya kontaknya dan lain sebagainya untuk bisa disampaikan, dan mereka pun sudah menyampaikan bahwa oke, tuntutan ini sudah berhasil disampaikan gitu. Gimana nih, mungkin Bang Ical gimana Bang? Udah lihat belum tuntutannya Bang? Ya, sebelum ke Bang Ical. Udah 17+8 ya. Oke. Udah ya. Baik. Sudah bahas di partai kok. Ya. Oke, kita pertegas dengan statement berikut ini. Kita punya pengakuan dari salah satu yang menginisiasi 17+8 ini, Mbak Andita F. Utami. Ini mungkin Mbak Salsa juga kenal tentunya, founder Think Policy. Ya. Kemarin malam berdialog dengan rekan saya, Diana Valencia, di programnya. Kita akan putarkan kembali. Sudah sampai mana kemudian surat 17+8 ini? Kita simak pernyataan dari Andita F. Utami. Sudah menuliskan surat tuntutannya dan disampaikan ke pimpinan DPR secara digital sih, tapi maksudnya sudah diterima gitu. Dan lewat karena negara ini di-run oleh WhatsApp ya, lewat WhatsApp ini juga saya tahu ada konten yang sama sudah di-forward lah ke para mungkin pimpinan-pimpinan partai maupun politisi lah atau pejabat gitu ya yang menerima gitu. Tapi sejauh ini respon yang kami terima pada umumnya lebih ke
terima kasih baik dilihat gitu, tapi memang kami sedang mengupayakan untuk ada audiensi secara langsung dengan pimpinan DPR. Nah, tapi Mbak Diana, yang perlu kita garis bawahi juga, kami sebagai penggerak ringkasan 17+8 ini ingin bahwa yang duduk bersama DPR itu bukan kami, tapi justru orang-orang yang hak-haknya perlu diperjuangkan, yang memang poin dari tuntutan ini gitu kan, apakah itu buruh, tadi guru nakes dan sebagainya, ojol di dalamnya, kemudian juga para demonstran mahasiswa, kemudian para korban-korban kekerasan, tadi keluarga yang terdampak oleh kekerasan. Nah, mereka yang harusnya lebih dahulu ditemui oleh anggota DPR ini gitu. Jadi Saya ke Bang Ical, respon Anda, apakah sudah sampai di mejanya Pak Cucun, pimpinan DPR juga nih, Wakil Ketua DPR dari fraksi PKB? Halo? Ya. Sudah, Respon kalau Anda? ini malah sudah ada. Ya. Kalau ini malah sudah ada perintah beliau untuk menindaklanjuti di DPP. Kami lagi rapat di DPP PKB dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita akan merespon secara lebih komprehensif lah. Dan sebelumnya juga kita sudah diminta oleh pimpinan partai itu untuk bijak menangani situasi saat ini dan tetap berhubungan dengan masyarakat. Kami juga secara pribadi juga sudah keliling. Saya di Makassar kembali ke Dapil pada saat itu dan baru kembali Senin subuh pada saat mau rapat di DPR. Alhamdulillah hari ini kita sudah bentuk tim perumus yang mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari ini PKB akan segera merespon dan mudah-mudahan ini juga mewakili sikap partai. Tadi bahkan ketua umum kami itu sudah langsung datang ke DPP dan memerintahkan untuk mempercepat proses ini sehingga beberapa teman-teman yang lagi di luar itu lagi ini segera datang ke DPP dan sekali lagi memprioritaskan respon ini dan mudah-mudahan juga teman-teman juga akan segera merumuskan dan akan mengirimkan ke seluruh jajaran PKB seluruh Indonesia termasuk eksekutif dan legislatif di seluruh Indonesia yang terafiliasi atau menjadi kader dari PKB. Langkah konkretnya apa Pak Ical? Karena kalau kita kutip pernyataan Ketua Banggar, Pak Said Abdullah mengaku masih menerima tunjangan, ini tergantung dari pimpinan DPR, apakah disetujui atau tidak. Konkretnya apakah hari ini sudah batal semua tunjangan anggota Dewan di DPR? Termasuk moratorium yang komentar saya luar negeri. tahu, yang tahu ini kan kebijakan sebenarnya kebijakan secara administratif dari Sekjen DPR. Tentu keputusan itu dari pimpinan dan Sekjen. Setahu kami itu sudah dihentikan. Tetapi saya belum tahu apakah yang dihentikan itu yang pasti untuk 5 tahun yang seperti yang disangkakan oleh masyarakat itu sudah pasti tidak mungkin. Tetapi untuk yang dihentikannya kapan saya belum tahu. Karena per hari ini juga setahu saya belum masuk. Ya. Oke. Mbak Salsa, respon Anda Pak. Mbak Salsa dengan statement tadi, Bang Ical. Ya, mungkin Bang Ical terima kasih banget ya udah mau hadir gitu dan udah mau berbincang dengan kita juga. Ini saya sangat apresiasi luar biasa banget Bang Ical. Dan titip pesan ya Bang, semoga nanti komunikasinya itu bisa sangat jelas ya Bang terhadap masyarakat. Jadi kalau memang mau dihapuskan apa saja yang dihapuskan, kapan, ini pembekuannya seperti apa, dan kita juga kan menuntut transparansi itu Bang. Jadi nggak cuma tunjangannya dihapuskan, tapi transparansi anggaran DPR ini dibuka seluas-luasnya ya Bang ya. Karena ini bos-bos ini sudah murka sekali Bang, ingin melihat apa ini karyawan kita mana, gajinya sampai mana gitu. Dan itu bagian-bagian ya Bang ya. Dan semoga setelah ini kita juga punya KPI ya Bang. Jadi apa sih RUU prioritas itu, KPI-nya, deadline-nya kapan gitu Bang. Dan tolong sekali Bang usahakan kita punya deadline 5 September Bang. Saya udah baca banyak banget di komen-komen saya. Banyak yang ngomong kita mau stop bayar pajak. Kita nggak mau lagi ikut pemilu. Saya nggak mau Indonesia menjadi negara gagal gitu Bang. Dan semua ini ada di tangan Abang dan kawan-kawan di DPR. Karena kami hanya menyuarakan ya Bang. Saya cuma toanya bos-bos masyarakat gitu kan. Ya. Sebenarnya toanya yang formal itu kami. Dan saya sampai hari ini secara pribadi menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu adalah bagian dari perjuangan rakyat. Saya juga menganggap bahwa selama saya di DPR, kurang lebih 10 bulan itu sama sekali tidak ada yang membohongi atau menantang sumpah jabatan saya. Sehingga saya juga pada saat keadaan demo di Makassar kemarin itu masih berkeliling, masih ketemu dengan teman-teman, masih menyerap apa yang mereka mau, walaupun saya juga sangat berduka karena sampai ada yang meninggal, dan mudah-mudahan Al-Fatihah buat mereka pahlawan-pahlawan demokrasi, pahlawan-pahlawan rakyat yang secara tidak langsung mudah-mudahan pengorbanan mereka mau ikhlas,
mau sengaja, mau tidak sengaja, mudah-mudahan itu menjadi bagian dari penilaian Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa Amin. husnul khotimah dan mereka bisa mendapatkan haknya mereka sebagai seorang pahlawan dan keluarganya mereka juga diberikan ketabahan akses itu. Dan memang kelihatan bahwa kalau saya sendiri secara pribadi menganggap bahwa apa yang disuarakan oleh masyarakat Indonesia, terutama sekali di Makassar yang saya ikuti itu, semuanya memang bermuara kepada rasa frustrasi sebagian besar masyarakat yang menganggap belum maksimal Oke. apa yang mereka terima dari pemerintah. Ini concern PKB, Memang, ya saya potong, maaf. Concern PKB sejauh Ya, silakan. seperti apa Pak Ical? Apakah sudah ada omongan pembahasan di fraksi PKB, di DPP soal beberapa arah untuk kenaikan pajak ini Pak? Tadi kan concernnya Mbak Salsa ke arah sana karena banyak netizen yang menitipkan itu ke Salsa. Soal pajak yang sudah naik, saya juga merangkumnya Pak, BPJS Kesehatan anggarannya naik, saya juga BPJS yang ada, naik juga nanti akan ada wacana itu Pak. Kemudian bagaimana dengan concern ke pemilu nanti, golputnya tinggi, bagaimana concern Anda di PKB? Kalau kami di PKB itu mengikuti apa yang diinginkan oleh rakyat. Saya pastikan itu bahwa petunjuk-petunjuk perintah-perintah apa yang disampaikan oleh Caimin sebagai ketum, sebagai ketua fraksi juga sebagai wakil ketua itu selalu menyampaikan bahwa garis kita itu jelas, garis di rakyat. Walaupun dalam konteks kita di DPR itu memainkan peran itu tidak harus berhadapan-hadapan dengan teman-teman di DPR, tidak harus berhadapan atau seiring dengan masyarakat, tetapi kita jelas bahwa yang kita perjuangkan itu adalah bagaimana supaya rakyat itu mendapatkan haknya sepenuhnya. Oleh karena itu pada harlah kita yang ke-27 kemarin itu, Pak Presiden Prabowo itu menekankan betul bahwa pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu adalah marwah perjuangannya kita. Sehingga negara kita yang kaya ini didistribusikan kepada masyarakat. Dan yang paling bertanggung jawab itu adalah penyelenggara pemerintahan. Penyelenggara pemerintahan itu salah satunya itu adalah DPR. Dan ketua kita itu sudah menyampaikan bahwa ini adalah pertanggungjawaban saudara dunia akhirat. Bukan hanya sekadar secara formalitas administrasi di DPR, tetapi yang paling penting itu Anda adalah harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah karena kuasa yang didapatkan, akses yang diberikan oleh rakyat dalam pemilu, dalam proses election kemarin itu adalah bagian dari apa yang Anda cari, yang diperjuangkan. Nah ini perjuangan sekarang inilah yang menjadi momentum atau kesempatan saudara, para kader PKB yang di DPR itu untuk mengambil bagian dalam perjuangan ini. Tentu dengan porsi dan level yang berbeda-beda setiap kader, terutama juga di DPC, di DPW, di DPR Kabupaten Kota, Provinsi, dan di DPR RI. Oke, saya ke Mbak Salsa. Mbak Salsa, ini concern teman-teman juga terhadap keadilan ya, para pelaku aparat oknum yang bermain untuk tindakan represif. Ini bagaimana kemudian suara teman-teman? Seperti apa nanti akuntabilitas kepolisian yang teman-teman tangkap dan juga perjuangkan? Ya benar, ini sebenarnya yang kita khawatirkan sekali itu kan jangan sampai adanya adu domba ya antara petugas yang sedang bertugas dan juga warga sipil gitu. Nah kekerasan yang terjadi pada saat kita sedang menyampaikan aspirasi itu kan akhirnya menjadi bensin gitu bagi amarah yang sudah ada di masyarakat gitu. Dan sekarang ini lebih gentingnya lagi kita sudah bukan lagi berbicara di konteks Indonesia saja ya. Semua media nasional, internasional, Al Jazeera semua sudah meliput gitu. Ditambah lagi PBB pun sudah mengeluarkan statement bahwa pemerintah Indonesia harus benar-benar bisa bertindak dengan adil dan menghargai aspirasi masyarakat dan mengedepankan dialog. Nah yang saya takutkan ini sebenarnya ini impact-nya bisa kemana-mana ini ya Udaranov ya. Karena kita kan nanti turisme lah yang akan turun atau investasi jangka panjang lah yang akan turun gitu. Jadi gimana nih, ayo pemerintah harus cepat-cepat untuk ungkap gitu dan tunjukkan kalau ini memang bukan yang diinginkan oleh pemerintah adanya kekerasan-kekerasan ini, sehingga jelas message yang kita sampaikan ke dunia internasional bahwa ini adalah oknum gitu, bukan dari pemerintah Indonesia yang menginginkan ini semua terjadi. Itu yang masih kita tunggu gitu. Dan kemarin itu kan sempat ada dari Pak Presiden Prabowo yang memberikan kenaikan pangkat luar biasa ya kepada beberapa oknum aparat yang terluka. Ini saya sesalkan sekali ya karena saya takutnya ini malah jadi bahan adu domba lagi gitu di situasi yang udah mulai kondusif ini. Karena kan itu mengirimkan pesan bahwa kalau kamu terluka, kamu akan naik pangkat.
Jadi bagaimana caranya kamu terluka? Ya kamu harus makin agresif dong, biar dipukul balik, biar bisa naik pangkat gitu. Dan juga menurut berdasarkan prinsip keadilan, kalau memang aparat yang bertugas terluka, mereka dinaikkan pangkat, apakah masyarakat yang terluka atau bahkan sampai gugur sebagai pahlawan, apa yang mereka dapatkan? Bolehkah mereka digratiskan pajaknya seumur hidup dan keluarganya? Gitu. Harusnya kita harus bisa fair. Saat kita memberikan penghargaan kepada yang satu, kita juga memberikan penghargaan yang lain karena dua-duanya, sekali lagi saya tegaskan, dua-duanya, yang satu sedang bertugas mengamankan negara, yang satu sedang bertugas untuk menjadi pahlawan-pahlawan demokrasi di Indonesia. Oke, ini kita tayangkan nih saat jenazah almarhum mahasiswa Amiko Yogyakarta Reza Sendi Pratama yang kita luput. Nampaknya perhatian ke sana. Kalau kepolisian Kapolda DIY mengatakan masih concern untuk mendalami ini dan belum ada satupun pelaku yang ditetapkan sebagai pelaku untuk ke arah sana, kekerasan, Mbak Salsa. Bagaimana kemudian melihat ini? Kita tidak boleh hanya satu masalah saja karena banyak beberapa korban yang berjatuhan hingga kemarin ada 10 tercatat, saya catat korban meninggal dunia. Bagaimana kemudian agar tidak fokus di satu korban, kita juga harus concern ke beberapa korban lainnya termasuk di Jogja. Ya, benar sekali. Dan udah Ranov, ini kayaknya memang situasi kan memang sudah genting ya. Ini situasi yang spesial yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi salah satu yang ingin saya sangat tekankan adalah kecepatan dan komunikasi. Kecepatan dalam artian kalau memang ada yang kejadian seperti ini sampai menghilangkan nyawa, harus bertindak sangat cepat. Seperti kemarin itu kan di kasusnya Afan, dalam 24 jam akhirnya kan benar-benar kan diungkap apa pengadilannya, apa, dan itu harus dikomunikasikan kepada masyarakat karena komunikasi itu yang menenangkan masyarakat. Komunikasi itu nggak harus langsung hasil akhir ya. Jadi nggak harus langsung ini sudah ditangkap, ini sudah diadili. Nah, selama masa tidak ada komunikasi ini loh, yang emosinya bergejolak terus dari masyarakat, di situ kita harus memberikan update secara jelas gitu. Oke, kita sudah sedang menyelidiki ya. Oke, kita sedang melakukan ini ya. Jadi masyarakat itu melihat ada aksi-aksi nyata gitu. Karena saya yakin aparat pun sedang bertugas, sedang menjalankan. Tapi kalau itu nggak terlihat, dengan adanya komunikasi, masyarakat bisa bikin begitu banyak kesimpulan-kesimpulan dan mengambil kesimpulan sendiri yang bisa memicu tadi itu amarah lah, ketidakpercayaan lah, yang bisa bertindak buruk gitu loh. Karena menurut saya di sini ya, Bang Ical juga, kita tuh sama-sama mau memperjuangkan Indonesia yang maju dan sejahtera kan Bang, gitu loh. Jadi nggak ada dari kita yang sebenarnya ingin gitu untuk hal terburuk terjadi ke Indonesia tuh nggak ada. Kita semua sedang berjuang ke arah sana gitu, Ranov. Oke, direspon Bang Ical, karena kalau melihat tindakan represif dari aparat atau oknum aparat ini nampaknya tidak hanya 1-2 kali saja, banyak tindakan kekerasan yang terjadi untuk warga sipil. Bagaimana kemudian PKB concern terhadap reformasi di tubuh kepolisian? Ya, kalau soal itu kita memang sudah memprogramkan dan sangat setuju dengan apa yang diinginkan, termasuk reformasi TNI. Jadi sebenarnya bukan cuma reformasi Polri, reformasi TNI, tetapi reformasi kepala seluruh penyelenggara pemerintahan. Oke. Apa yang dibuat oleh Presiden Prabowo melalui efisiensi Perpres nomor 1 tahun 2025 itu adalah sebuah langkah maju yang bagi kami itu memberikan jempol banyak. Kenapa yang dirubah itu adalah, bayangin kalau kemudian ada efisiensi yang dilakukan, penghematan mulai dari makan minum, ATK, seminar dan lain-lain itu yang mengurangi pendapatan itu hampir 30%. Kemudian karakter atau etos kerja itu kemudian menjadi kebudayaan atau menjadi budaya, menjadi kultur kerjanya orang, itu luar biasa. Mbak Reno, udah Reno atau Mbak Salsa bayangin, kepala dinas, bupati, anggota DPR yang dulunya ketemu dengan masyarakat itu selalu identik dengan kemewahan. Ketika kita mereka, akhirnya kultur masyarakat Indonesia itu menjadi hilang. Karena yang seharusnya tidak dihormati, harus dihormati karena mereka menghadapkan akses, menghadapkan sesuatu dan lain-lain. Akhirnya para pejabat-pejabat karena banyak uang di situ, ada yang melegalkan banyak cara-cara haram. Ada yang nyogo, ada yang nepotisme, ada yang pakai kekuatan lain, macam-macam. Akhirnya merit system jadi hilang. Dan ini yang diinginkan oleh para pemimpin partai yang kemudian karena Presiden Prabowo yang presiden, maka dibuatlah Impres ini sebagai langkah awal. Dan kita harapkan reformasi ini kemudian berlangsung terus secara simultan dan secara smooth.
Akhirnya kemudian anggota DPR nanti yang mau jadi anggota DPR karena itu bukan lagi tempat cari kekayaan adalah benar-benar orang yang memiliki kompetensi, orang-orang yang memiliki betul-betul komitmen untuk mengabdi dan bekerja untuk rakyat. Bukan lagi sekadar mata pencarian, bukan profesi yang membuat orang kemudian cari kekayaan di situ. Demikian pula juga dengan pejabat, para kepala desa, para bupati dan seterusnya. Nah, dalam situasi atau dalam titik inilah kita bisa berharap bahwa pasal 33 itu betul-betul dikerjakan, bukan hanya pasal 33. Seluruh aturan perundang-undangan itu bisa dikerja. Yang problem adalah kadang ada anggota DPR itu mengeluarkan banyak sekali uang untuk bisa masuk ke situ. Jadi bupati, jadi kepala dinas, bahkan jadi kepala desa. Kepala desa mengeluarkan uang berjuta-juta, puluhan juta, ratusan juta. Sehingga secara manusiawi ini menjadi titik poin bahwa ini juga harus kembali. Kalau nggak bisa untung ya paling tidak balik modal lah. Biaya untuk mengakses kekuasaan itu terlalu tinggi. Kami juga mau curhat jadinya. Karena untuk masuk di DPR itu, seperti saya, mantan wakil wali kota, pejabat wali kota, dulu juga aktivis. Kalau demo-demo juga ditangkapin polisi, tentara juga. Jadi hati ini kadang-kadang menangis juga. Tapi daripada orang lain yang masuk, maka kita mesti merebut. Karena kewenangan itu mesti direbut dengan perjuangan apapun. Oke, Wan, saya ke Mbak Salsa terakhir. Bagaimana kemudian harapan Anda, Mbak, kalau Pak Mendagri menjanjikan ini akan dikomunikasikan internal ke pihak mereka, tapi kapan batas waktu yang akan Anda berikan ke mereka ini, wakil rakyat dan juga pemerintah? 5 September. Ya, jadi ini ya, detik berlalu ini. Karyawan-karyawan kita, setiap detik berlalu. Jadi segerakan dilaksanakan. Jadi menurut saya sih nggak usah terlalu banyak ini ya, simbolik gitu. Oh iya, saya harus melakukan ini, nggak usah, itu udah jelas kok tuntutannya apa. Tinggal dilaksanakan aja satu-satu gitu. Jadi setiap detik berlalu. Dan saya juga sudah sampaikan, ini ada 2 low hanging fruit. Low hanging fruit dalam artian hal-hal yang mudah bisa dicapai tanpa harus mengeluarkan effort yang begitu besar. Contoh, pecat yang kemarin-kemarin itu arogan. Bang Ical, itu menyakiti hati rakyat sekali loh, itu disebut kita rakyat jelata dan lain sebagainya. Dia makan kok dari hasil keringat kita gitu kan. Nah, itu masih dipiara itu sampai hari ini. Nggak ada itu pemecatan yang keluar dari PDIP contohnya kan. Padahal Bang, itu udah renov ya, Nasdem, Golkar, Partai Amanat Nasional udah mengambil langkah loh, mereka memecat loh karyawan-karyawan mereka, tapi itu tidak bisa tercontreng karena masih ada di PDIP yang belum dipecatkan. Apa iya PDIP mau mengkhianati yang lain-lain yang sudah berkomitmen menuruti aspirasi rakyat? Karena itu tidak akan kita contreng sampai benar-benar dipecat oleh PDIP. Jadi, nah hal-hal seperti itu ya Bang. Yang kedua, mungkin kalau misalkan tunjangan aspirasi itu kan udah gampang sekali kan untuk segera aja dikomunikasikan apa yang dipotong, transparansinya diberikan. Kalaupun memang belum selesai Bang, kita kan juga paham ya. Mungkin butuh waktu gitu, tapi memang belum selesai, tapi ini loh yang sudah kita laksanakan. Ini kita habiskan dulu. Sekarang kita sedang lagi membentuk ya transparansinya seperti apa. Masyarakat bisa menerima. Kita butuh update. Kita butuh progres gitu kan. Dan mungkin kayak misalkan ada salah satu yaitu RUU perampasan aset, itu masuknya jangka panjang. Tapi kalau misalkan itu mau dibikin sebagai oke, ini bisa fast win nih karena ini udah bertahun-tahun kita bicarakan, udah diperjuangkan sama KPK dan Pak Mahfud sudah bertahun-tahun kan. Kalau memang itu sudah ada, oke mari kita sahkan. Nah, kita menunggu aksi-aksi seperti itu gitu loh sebelum kehilangan kepercayaan dari masyarakat yang besar. Jadi pesanku, cepat kerja, karyawan, bos sudah murka ini di sini begitu. Oke, dicatat poinnya. Iya bos. Baik, 86 begitu ya. Oke, terima kasih untuk perbincangannya, cukup menarik pada hari ini. Semoga ditangkap oleh wakil rakyat termasuk Pak Ical nih, komitmennya kita tunggu Pak ya. 17+8 dari teman-teman ini. Terima kasih untuk waktunya Bapak Syamsur Rizal, anggota Komisi 1 DPR, fraksi PKB, dan juga Mbak Salsa Erwina, Diaspora Indonesia. Selamat sore waktu Jakarta. Selamat sore Bang, selamat sore Bang. Assalamualaikum. Berikutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tidak akan ada pajak baru yang diterapkan pemerintah pada tahun 2026. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.